Cuma Nggak biar nyambung kau loh. tahu itu mengacu kepada Yesus adalah juru Iya, selamat. yang lahir sebagai Tuhan. Ngaur. Di gereja atau jemaat lo bisa kau tipu. Jangan di hadapan Bang Suma. Oke? Nggak pakai yang kayak gitu-gitu pakai. Coba lihat Mikana tuh, karena tahu Bang Suma langsung kabur. Dia tahu kelas, sadar kelas. Nggak ada yang bisa kau tipu di sini. Telah lahir hari ini juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir. Nggak ada itu, nggak ada. Jangan bawa-bawa. Ayo sekarang tunjukkan nih, tunjukkan saudara. Silakan. Tunjuk. Bang, kamu orang yang paling tahu kan, jadi aku tanya, aku Katolik. Ya, silakan. Yang pertama menyebarkan agama Katolik itu siapa? Yang pertama mengajarkan agama Katolik itu Paulus. Kamu salah. Apa? Kenapa? Itu Yohanes yang sebagai paus enggak. pertama di Roma, Enggak. berpusat di Roma. Paulus yang mengajarkan pertama kali. Mau bukti? Mau bukti? Saya kasih bukti dong. Saya kasih bukti dong. Kamu kutip dari Alkitab mana? Di kitabmu dong. Saya nggak bisa ngarang-ngarang. Harus pakai kitabmu. Mau Dari bukti? kitab kamu itu banyak versi, Mau Bang. bukti? Kalau kami Katolik, Oh, Deuterokanonikan. enggak. Terlalu suci kitab suci Al-Quran untuk membahas agamamu, enggak. Yang mengajarkan Anda. Katolik pertama kali itu siapa? Mau bukti? Yang Kau mengajar butuh- Katolik pertama. Iya, kau mau Katolik berapa waktu- data? Saya kasih. Kau mau berapa data? 1, 2, 3, 4? Oke, aku Satu bagi aja kau dulu. jelaskan 5 menit lah. Oke, baik. Di dalam Galatia 2, Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Oh, jadi pendapat Anda bahwa yang tidak bersunat itu kami Kristen begitulah. Ya, tadi nggak bahas Kristen loh. Tadi Anda bertanya Katolik loh. Ya, Katolik lah sama juga kan. Oke. Dan yang bersunat itu di mana ya? Pengikut Yesus bersunat atau tidak? Kalau sunat itu menurut tradisi. Saya tidak tanya sunat itu apa. Saya tidak tanya sunat itu apa. Saya tanya murid pengikut Yesus bersunat atau tidak? Tidak. Tidak. Ada yang bersunat. Paulus diutus ada yang menurut bersunat, ada Paulus. yang tidak. Cumi-cumi dikasih roh, diam dulu. Paulus menurut pengakuannya, dia diutus kepada siapa? Orang yang tidak bersunat, ia mengelilingi orang Yahudi hari itu, orang Roma kan? Roma agama yang banyak sekali pertanyaan, fokus yang mana ini Bang Juma? agama Satu dulu. yang diproklamirkan oleh Roma sebagai agama kekaisaran pertama kali adalah Katolik. Berarti yang mendirikan Katolik siapa? Bisikin saya. Paulus. Paulus, pintar. Kenapa Bang Juma benci sekali sama Bang Paulus ya? Loh, kok saya benci? Saya Iya, menguraikan, kalian kan sangat benci sekali. Oke, Karena ini Bang Yesus Juma juga tanya membencinya. Yang tadi Bang Juma tanya, Bang Juma Yesus satu-satu juga jawab aja, Bang membenci Juma. Paulus, Bung. Yesus sangat membenci Paulus. Mau dalil? Yesus yang memilih Paulus, kok dia membenci Paulus, gimana sih ceritanya? Kata siapa? Kata siapa Yesus memilih Paulus? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa Sampai Yesus matanya buta, memilih aku Paulus? Yesus yang kau aniaya itu. Kata Ya siapa? kata Alkitab. Kata surat kabar. Nah, Jadi kalau gini loh, Anda ingin kita dengar, menjawab harus sesuai dengan kemampuan Saudara, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih? Bukankah aku Yesus yang memilih engkau yang 12? Tak ada Paulus di situ. Paulus sendiri yang mengaku dipilih. Pada saat perjalanan ke Damsi, kena kau di sini. Di situ, loh dengar dulu Bang Juma, aku Itu jelasin dulu. maksudnya untuk Yudas. Dengar dulu, Bang. Bukan untuk Paulus kau. Pada saat perjalanan ke Damsik, itu Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus. Oke, dan dia bagus. mengatakan, Tuhan siapakah kamu? Oke. Langsung Tuhan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya Oke. itu. Dari mana Dan Anda sekarang tahu? pergilah ke sana. Dari mana Anda tahu bahwa itu Dia adalah lihat Yesus? kitab, Pak. Dari mana Anda tahu kalau itu Kan dia Yesus? sendiri mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau Makanya setan datang Rasul mengaku Petrus Yesus, pun mengesahkan. Kalau setan penyesat Rasul datang Petrus pun- mengaku Yesus, boleh nggak? Dengar Bang Juma, Rasul Petrus pun mengesahkan bahwa Paulus termasuk salah satu dari Rasul itu. Saya ulang, Gitu, saya ulang, karena saya Petrus ulang. kan rasul besar. Kalau penyesat datang mengaku Yesus, boleh nggak? Loh, apa buktinya dia mau penyesat? Coba. Oke, Anda bisa harus buktikan dia penyesat. boleh. Boleh kasih waktu Apa saya? buktinya? Silakan. Oke. Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat.
jangan kamu percaya. Kata Yesus. Muhammad, bukan Nabi Muhammad tidak pernah memakai nama Yesus, kampret. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ada cahaya datang kepada membawa Yesus. Cumi-cumi, diam dulu. Ada makhluk halus datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Nah, pada saat itu Bang Juma harus kalau bertanya itu apple to apple. Anda membawa tesis satu, lari ke tesis yang lain. Loh, Ayat harus. yang tadi Anda bawakan itu beda dengan tesis yang pertama. Bible itu harus Sebentar, kita kaji, Bang Bung. Juma. Silakan. Nah, ini kan Bang Juma potong-potong, jadi nggak bisa. Ya, ini. silakan. Gini Fokus loh, ya, fokus. Tuhan Yesus Jangan sendiri kemana-mana. mengakui, Bos ada telepon mas. Bos ada telepon mas. I Silakan teman-teman. tadi Bang bilang itu Katolik kok Paulus yang mendirikan. Kok kenapa Paus pertama itu kenapa Santo Petrus? Itu pengakuan kalian. Sejak kapan Petrus ke Roma? Kok ada bukti sampai sekarang Paus? Saudara, apakah Paulus itu berbohong? Kutanya dulu samamu. Oke, saya lanjut lagi Bang Juma. Sorry tadi ada telepon. Sorry, gini Bang Juma. Yesus itu dia mengatakan bahwa akulah Yesus dan itu diteguhkan dengan murid-murid yang lain juga. Rasul Petrus juga meneguhkan bahwa Paulus salah satu dari rasul itu. Jadi kalau Makhluk itu kan? Bang Juma menuduh, sebentar Bang Juma sebentar, jangan dipotong. Kan tadi Anda bicara saya diam. Ketika Anda menuduh bahwa itu Yesus yang ngomong itu bukan Yesus, Anda harus punya bukti yang kuat bahwa itu bukan Yesus. Jangan memakai ayat yang lain berbeda dengan konteks yang ayat yang Anda tanyakan di awal. Itu sudah nggak fair. Harus apple to apple dong. Gitu loh Bang Juma. Paham nggak? Silakan. Oke. Sekarang Yesus berkata bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Mengaku Yesus. Jadi Anda berpikir bahwa penyesat itu Jangan kau sudut pandang Anda berbeda. Bang Juma nggak apple to apple. Jangan kau Dia percaya. sendiri mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Pada saat Paulus dipilih, dia punya mujizat juga banyak, bisa membangkitkan orang mati, dia bisa dan sebagainya menyembuhkan orang sakit, dia bertemu dengan rasul-rasul yang lain dan diteguhkan dengan rasul yang lain. Itu secara fundamental sudah sah bahwa dia adalah rasul. Sekarang bagian Anda membuktikan kalau Anda menuduh rasul Paulus bukan rasul, bahwa Yesus itu yang ngomong akulah Yesus bukan ini, Anda harus bisa membuktikan gitu loh Bang. Jangan Anda melompat ke ayat yang lain untuk menuduh ayat yang pertama. Itu tidak fair namanya. Baik, sekarang begini. Percayakah Anda bahwa Yesus berkata akan ada penyesat datang mengaku bernama Yesus? Percayakah Anda kepada Yesus? Ya, percaya, sangat percaya, tapi itu bukan tentang soal rasul Paulus. Baik. Sudah. Berarti penyesat ketika datang mengaku dengan nama siapa? Yesus dong. Siapa? Bang, yang penyesat itu di Yesus dalam dong, dunia ayat itu kan modern berkata dengan kamu, Yesus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus, betul? Beda Bang Juma. Beda. Pada saat itu ada mujizat Bang Juma. Kalau saya cuma ngomong Bang Juma, saya adalah Yesus dan tidak ada kuasa di situ. Bang Juma jangan tertawa karena tertawa sama Anda lucu aja. Anda menabrak logika Anda sendiri. Anda menyanggah logika Anda sendiri. Yesus berkata, waspadalah kepada planos, penyesat. Diam dulu. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang, akulah Yesus. Dia mengaku Yesus.
Astagfirullahaladzim ya Allah ya karim. Saya bisa nggak mengaku diri saya adalah Tuhan? Bodohkan orang bang. Dosa. Penyesat itu datang. Menurut Yesus, penyesat itu datang mengaku dengan bernama Yesus. Kok Anda bingung ya? Kenapa nggak Juma, jujur? gitu loh. Coba Bang Juma jawab pertanyaan saya satu. Bang Juma satu aja jawaban pertanyaan saya. Bisa nggak saya mengaku diri saya Tuhan? Bisa? Bisa. Ya, Anda ini Halo Bang Juma. Itu Anda mengatakan Untuk saya membuktikan adalah bahwa Tuhan. saya adalah Tuhan, saya harus punya otoritas dan kuasa, betul kan? Oke, Betul kan? oke. Saya adalah Tuhan nih. Saya adalah Tuhan rumah contohnya. Ya. Saya punya kuasa di rumah tersebut. Sama Oke. seperti pada saat Rasul Paulus dia bertemu dengan Yesus, itu ada kuasa yang terjadi. Paulus di situ bertobat dan di situ Paulus matanya menjadi buta. Itu kuasa Ya. yang terjadi Bang Juma. Oke. Boleh Anda saya menuduh jawab? dengan tesis yang itu dengan pakai ayat yang lain bukan ditujukan sebentar, dengan ditujukan di ayat yang itu gitu loh. Ayat itu Oke. memang benar ada, tetapi bukan untuk Rasul Paulus. Itu nanti waspadalah ketika ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus, mengaku dari dia adalah Yesus, tapi bukan konteksnya di Rasul Paulus itu. Gitu Bang Juma, harus apple to apple dong. Karena di situ ada pertobatan, ada kuasa terjadi, ada mujizat terjadi gitu kan Bang Juma. Lanjut. Oke, dengarkan baik-baik. Pasang kuping, pakai otak. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat nih, penyesat. Tanda-tandanya seperti apa, guru? Dia akan datang mengaku Yesus. Satu. Oke? Satu tuh. Penyesat ini datang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu ada. Ada yang datang ngaku-ngaku Yesus. Satu. Kalau Anda tidak memahami, kalau Anda tidak percaya atau tidak mau terima penyesat itu yang datang kepada Paulus, tolong tunjukkan bukti lain. Ada penyesat datang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu datang kepada siapa? Kalau bukan yang datang kepada Paulus, lalu datang kepada siapa? Silakan. Oh, jadi begini bang. Oke, Jadi aku jawab ya. Gini loh, Bang Juma, gini, sebentar Bang. Let me finish. Jadi supaya sudah clear. Saya bisa mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Itu sangat gampang sekali. Cuma ngomong doang, cuma gampang. Tapi bisa nggak ketika saya mengatakan bahwa saya Tuhan, saya punya kuasa? Yang membuktikan saya adalah Tuhan adalah kuasa itu. Akankah ada terjadi mujizat ketika saya mengatakan seperti itu? Sama dengan kasusnya Yesus sama Paulus. Ya kan? Ketika dia ngomong begitu sama Paulus, itu ada kuasa, ada mujizat terjadi. Ada mujizat ilahi terjadi. Paulus matanya menjadi buta. Iya kan? Nah, di situ dia mengatakan bahwa ketika terjadi seperti itu, Paulus punya karunia-karunia yang dahsyat. Itu adalah kuasa yang terjadi, efek manifestasi daripada pertemuan dia dengan Yesus. Kalau cuma mengatakan Yesus yang mengatakan aku adalah Yesus, bisa nggak Yesus yang mengakui bahwa akulah Yesus itu punya kuasa? Dan di situ mengatakan bahwa Yesus itu punya kuasa di situ, mengubah Paulus matanya menjadi buta. Dan setelah itu Paulus punya seluruh karunia yang dimiliki oleh rasul-rasul yang lain gitu loh. Bang, itu jelaskan terlampau. Itu otoritas yang Oke, satu. Tobatkan dia pasti berbuat baik. Dengar. Satu. Oh, kenapa kau bilang penyesat? Satu. Dengar dulu. Yang pertama, penyesat itu mengaku Yesus. Anda tidak bisa memberikan kandidat selain Paulus yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus. Itu dulu. Satu ya. Satu. Yang kedua, Anda menggombar-gembirkan Paulus buta. Ingat Matius 12 nomor 22. Tanda-tanda orang kerasukan setan buta. Yang ketiga, dengar baik-baik. Menurut Yesus nih, tanda-tanda orang yang kedatangan Yesus palsu bisa melakukan mujizat. Dalilnya di mana? Matius 24 nomor 24. Tiga hal ini, Bung. Yang pertama, Anda tidak bisa menunjukkan kandidat selain Paulus yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus. Hanya Paulus. Yang kedua, tanda-tanda orang kerasukan setan, matanya buta. Matius 12 nomor 22. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang ketemu dengan Yesus palsu bisa melakukan mujizat dahsyat. Oh, jadi Jangan jadi. Yang pertama urut tiga ini dulu. Yang pertama, ada nggak kandidat selain Paulus yang bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus?
Yang kedua, Ya, siapa sih? Begini, Bang yang kedua, Morgan, ini, sebentar. tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang kedatangan Yesus palsu mampu bermukjizat. Sanggah itu dengan dalil. Silakan. Pulpennya apa di sini mana ya? Aku tanya tadi, Coba tanya, yang selain Paulus yang membuat mujizat itu siapa kalau kerasukan setan, Bang? Itu jangan bantah dulu dalil Jawabannya saya. bukan di situ. Jawabannya bukan di situ, Pak Morgan. Silakan. Jadi gini, makanya saya mengatakan tadi Bang Juma, kalau Anda bertanya itu harus menyambung dengan tesis yang satu, jangan lari ke tesis yang lain. Akhirnya jadi ribet kayak begini. Oh, Gini nggak loh, aku bisa. bilang Bible tadi, disajikan bukan yang pertama bukan tanda-tanda. data Iya, per sebentar, data. Bang. Sebentar, Bang. Bible itu sekaligus Abang, satu sebentar, kitab tadi yang ada- harus abang ngomong saya diam, Bang. diajarin satu kitab, harus dipelajari satu kitab. Oke, saya akan jawab. Gini loh. Silakan. Selain tanda-tanda itu, makanya ujilah setiap roh di Kristen itu ada ujilah setiap roh. Yang pertama Ada dari dulu, roh yang dari pertama Tuhan, dulu, ada Bang. roh dari Siapa setan. kandidat selain Paulus makanya. yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus? Itu dulu selesaikan. Sebentar Bang Juma, sabar. Jangan lari ke situ dulu. Makanya ketika Rasul Paulus, sebentar. Rasul Paulus dia sudah diteguhkan oleh Rasul. Di situ Rasul-Rasul yang lain juga mengakuin, bahkan Rasul Petrus itu mengakuin bahwa kerasulan Paulus itu disahkan. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan Rasul? Anda siapa? Sedangkan Rasul Petrus saja mengakui kerasulan Rasul Paulus. Gitu loh. Itu salah satu tanda juga, gitu loh Bang Juma. Anda belum Itu menjawab sudah poin clear dan pertama. tidak bisa diperdebatkan lagi karena Rasul Petrus itu Anda yang belum ikut bersama menjawab. Yesus. Dia lihat Bung. mujizat Yesus. Dia kemana membangkitkan orang yang mati. Dia lihat Doktrin langsung itu mata doktrin, sendiri. itu doktrin, Itu itu bukan doktrin. doktrin, itu kenyataan. Itu Dan Rasul Paulus itu doktrin. banyak Saya menulis minta kitab. kandidat Itu yang didatangi membuktikan. makhluk halus ngaku Yesus selain Paulus itu siapa? Yohanes, kitab Wahyu. Ah, tuh dua. Siapa lagi? Siapa lagi? Ananias. Manipulasi saja. Ananias, Sek- ya. Ketiga-tiganya ini adalah pokok pondasi agama Kristen. Ada nggak di luar? Ada nggak di luar daripada ketiga makhluk ini yang kedatangan makhluk halus ngaku Yesus? Ada nggak? Enggak ada, Bang. Nah, udah selesai. Jadi yang dikatakan Silakan, penyesat yang Anda mau datang menyimpulkan mengaku bagaimanapun silakan. Enggak, bukan Tunggu dulu, begitu. Bang. Bukan begitu. Hak Anda interpretasi percaya Anda. kepada Bible kan? Yesus mengatakan Of course, penyesat saya itu datang memakai nama Yesus. Ternyata Loh, tiga-tiganya itu beda didatangi makhluk halus ngaku konteks. Yesus. Yang Anda tanyakan itu beda konteks pada saat Yesus mengatakan seperti itu. Beda Itu bukan konteks. pada saat Yesus mengatakan Beda di Paulus konteks. itu. Beda konteks. Harus Maksudnya apple to gimana? apple. Konteks yang apa Kalau yang Anda Rasul inginkan Paulus kemudian? Itu, buktinya sudah banyak. Saudara, Rasul Paulus itu Bible buktinya udah saudara banyak bahwa itu kerasulan dia itu dinyatakan gitu loh. Bible saudara Bang itu Juma. disusun berdasarkan penyelidikan. Jangan konteks-kontesan. Jangan. Yang tiba di Indonesia ini satu bundel. Sudah terkliping kitab Anda itu. Maka kita mengurai, kita bahas isi kandungan di dalamnya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan Anda ini berkata akulah bertanya, dia. Sabar dulu. tapi Anda Dan berkata, menyimpulkan, Anda dan berkata menginterpretasi akulah sendiri. dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu cakupan yang ada di Bible. Begitu kita kaji Bible, ternyata yang mengalami pertemuan dengan makhluk yang mengaku Yesus ada tiga. Ananias, Paulus, dan orang yang dikira Yohanes di Pulau Patmos. Dan tiga-tiganya adalah penguat ajaran Kristen. Berarti kesimpulan akhir adalah, sementara adalah, makhluk yang datang mengaku Yesus, satu-satunya hanya datang ke Kristen. Ada nggak di luar Kristen? Mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus, akulah Yesus. Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Banyak Kristen yang berbuat baik, Bang. Ada yang mujizat pula. Nggak ada, Bung. Nggak Apa ada. nggak nyambung dengan pertanyaan? Sampai bertanya sendiri sampai bingung sendiri. Kasih naik dulu Bang Edis. Kasih naik dulu Bang Edis itu di bawah. Kasih naik. Nggak ada. Gimana dong? Jadi makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus inilah yang kemudian mendirikan agama Kristen. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Karena agama Kristen itu diajarkan oleh makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur terlontar sampai ke barat. Nah itu baru Yesus yang asli, yang datang ke Paulus, yang penulis Wahyu dan juga Ananias itu bukan Yesus, Bung. Pahami itu? Yang Anda bilang dia bukan Yesus apa coba? Secara fundamental bahwa dia bukan Yesus. Penyesat.
Sederhana kan? Aduh. Kok aduh? Ya silakan interpretasi Anda seperti itu. Loh, kok aduh? Tapi gara-gara Paulus itu banyak sebentar Bang, sebentar. Gara-gara Paulus dia banyak menulis kitab. Gara-gara Paulus banyak juga dia memberikan banyak orang juga bertobat. Gara-gara Paulus banyak juga orang diberkati, dan juga gara-gara Paulus sekali lagi dia juga bawa banyak orang juga diselamatkan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Paulus bukan murid Yesus, Anda tidak bisa membuktikan secara yuridis ya Bang Juma. Coba buktikan bahwa Rasul Paulus itu sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh kata Yesus tuh, akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Itu sudah dalil. Nah sekarang coba Anda terka-terka diri Anda. Kok agama saya berbeda dengan agama Yahudi? Yahudi itu dari dulunya itu tradisi, Bang. Mantap aja. Kenapa Terka-terka diri Anda dulu, terka-terka. Kok satu-satunya agama yang mengimani pencipta mati dibunuh oleh manusia sendiri, ciptanya sendiri? Coba pelajari diri Anda dulu, agama Anda dulu. Nah, Bang, kok bisa Taurat itu bertentangan dengan agama saya? Anda jangan potong-potong dulu. Pahami itu dulu. Kok bisa? Anda punya estetika tidak? Anda punya estetika tidak, Bang? Apa itu? Aku bilang apa? Kalau kamu jelaskan, aku mendengar. Belajarlah menghargai orang sedikit. Oh, Anda merasa tidak dihargai. Oke, silakan. Bukan tidak dihargai, tapi sekali dibicara dipotong, Anda tidak fair. Ya sudah, Anda bicara 3 jam, jangan berhenti. Silakan. Iya. Kenapa dulu umat Katolik itu dibunuh oleh orang Yahudi? Itu aku jangan pertanyaan bahas genom di satu. sini Pak, nanti malah ngawur. Enggak kebalik ya? Enggak kebalik, Bang. Kebalik kayaknya. Ya, aku tanya dulu. Aku tanya dulu. Kenapa dulu orang Katolik itu dibunuh sama orang Yahudi? Enggak kebalik itu. Perbaiki dulu bicaranya. Perbaiki bicaranya dulu. Enggak kebalik itu. Ya itu